Shalom GPT Firman Kudus. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Ada sukacita Tuhan hari ini buat setiap kita semua. Karena Dia sudah lahir. He is Emmanuel. God is with us. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi kami, yang mengirim Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, untuk menjadi bersama-sama dengan kami dan bahkan mati bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjadi juru selamat kami, Raja di atas segala raja. Kemuliaan, kuasa dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap kita percaya ada sukacita Tuhan. Amin. Let's go. Boleh yang percaya ada sukacita di hati kita, katakan woo! Yes. Kita gak mau biarkan kekhawatiran, ketakutan menguasai kita. Let's go sing the song. Takkan ku izinkan ketakutan, hanya imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan apa? Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena iman dan Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan. Berikan apa? Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Sukacita, sukacita dari Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Boleh kita angkat kedua tangan kita sama-sama ya di sini ya. Let's go. Nyanyikan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas, tercurah, tercurah atas, tercurah, tercurah atas kita. Haleluya. Yes. Sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Dan kekuatan Tuhan itu membawa kita terbang lebih tinggi. Yes. Firman-Mu Tuhan, kekuatan kami. Katakan sama-sama, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu
Let's clap your hands above your head. Di atas kepala. Sebab firman-Mu Tuhan, itulah yang menuntun kami. Gepakkan sayamu. Tuhan terbang tinggi di awan bersamaku dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan Tuhan dan aman dalam hukum dan aman dalam Tuhan aman dalam Kami aman bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Creator kami. Engkau adalah pencipta kami Tuhan. Engkau penjunan kami. Dan kami tanah liat-Mu Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat kami Yesus. Ini doa kami Yesus. Bantu kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan
Once we said yes to Christ, we never go back. Ketika kami mengatakan ya kepada Kristus, iman kami kepada Kristus, kami tidak mau berbalik, Tuhan. Ini keputusan kami, Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya.
Mengikut-Mu merupakan kesukaan kami ya Bapa. Mengiring-Mu merupakan satu kerinduan kami seumur hidup kami ya Bapa. Kami tidak pernah menyesal, kami mengikut Engkau. Yang ada kami bersyukur karena Kau melayakkan kami untuk kami menjadi pengikut-pengikut-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur punya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami naikkan pujian syukur pengagungan kami di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya berkata, amin, amin. Sebelum saudara duduk, ambil Alkitab kita bersama-sama. Sebelum duduk kita angkat Alkitab kita. Mari kita nyatakan kesiapan kita. 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Yesus katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Mari boleh tengok kanan kiri, kasih senyum yang terbaik. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti live streaming. Shalom, kita berada di channel Firman Kudus Community. Ya, kiranya kita bisa beribadah bersama-sama. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita sungguh bersyukur hari-hari ini. Ya, kita mulai menikmati ornamen Natal. Ya, di rumah-rumah kita tentunya juga sudah kita pasang ornamen Natal. Tanda Natal sudah begitu dekat ya untuk kita boleh merayakannya. Nah, pagi ini kita bersama-sama belajar satu firman Tuhan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berdaulat atas kita. Katakan amin. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita bersama-sama belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-6. Pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, Lukas pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini untuk menjadi panduan kita dalam kita belajar firman Tuhan. Mari baca bersama-sama 2, 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Ayat ini tentunya tidak asing, dibacakan setiap momen-momen Natal, ya, dikhotbahkan di hari-hari menjelang Natal ataupun di perayaan-perayaan Natal, ya. Tapi kita akan belajar pagi ini, ya, dari ayat ini merupakan satu tuntunan bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, ya, itu adalah Tuhan yang berdaulat. Ya, saya sekali dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, ya, ketika Maria melahirkan anaknya yang sulung. Ayat ini lalu dipakai beberapa orang untuk menjadi kelemahan. Ya, wow, yang sulung berarti ada yang bungsu dong. Wow, berarti Tuhan Yesus punya kakak, punya adik, punya ini. Makna yang sulung di sini dikatakan bahwa anak laki-laki, anak pertama itu merupakan satu anak yang sulung yang diunggulkan begitu, saudara. Bukan berarti ya memang kalau kita melihat sejarahnya ada saudara-saudara Yesus ya dari Maria dan Yusuf anak yang lain, saudara. Tapi yang sulung begini
Bukan berarti Tuhan itu punya kakak, punya adik, bukan. Saudara. Tetapi yang sulung, yang utama. Ya, seorang anak laki-laki dibaringkannya di palungan. Kalau kita melihat sejarah perjalanan kelahiran Yesus yang seringkali dibuat drama ya di Natal sekolah minggu, mungkin kita tidak pernah menduga bahwa mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kalau kita melihat perjalanan mereka itu sekitar 90 mil, ya, atau perjalanan mereka itu ya sekitar 145 kilo, 135-an kilo sekian begitu. Kira-kira 145 kilo itu Semarang mana ya? Yang Semarang Jogja kali ya. Iya, Semarang Jogja itu cuma 129-an kilo begitu. Iya. 145 kilo ditempuh dengan berjalan kaki. Bukan hanya berjalan kaki, saudara. Tapi mereka yang menempuh dengan apa? Dengan keledai yang sangat pelan. Bukan saja dengan keledai, Maria dalam kondisi hamil. Iya, Maria dalam kondisi hamil. Beberapa hari yang lalu saya menjemput anak saya, ya, lalu dia bonceng motor dengan posisi miring, saudara. Ya kita rasanya wanita juga sekarang jarang naik motor dengan posisi miring begini ya. Anak saya bonceng dengan miring begitu. Lalu saya bilang, ya ini mau tak khotbahkan besok minggu nih, ya. Aku jemput kamu cuman 15 menit sampai rumah. Ya, rasanya enggak nyaman sekali dengan di belakang nyemplo begini, saudara. Ya, bayangkan Maria sedang hamil di atas keledai, jalannya tidak enak, berhari-hari. Ya, diestimasi perjalanan mereka itu 4 sampai 5 hari. Itu kalau dihitung sehari berjalan 8 jam, saudara. Ya, pagi-pagi jalan, siang istirahat sampai sore, malam berhenti. 4 sampai 5 hari. Tapi belum kalau keledainya ini ngadat, tidak mau jalan. Belum kalau aduh, Yusuf, ini agak mules-mules nih. Wah, saudara. Bisa 7 sampai 8 hari, saudara. Ini situasi yang sangat-sangat tidak enak. Ya, sangat-sangat tidak nyaman. Ya, sekarang aja kita kemana-mana sudah sangat dimudahkan. Ya, kalau tidak ada yang mengantar, ada Grab, ada Gojek. Sangat dimudahkan, tapi waktu itu, saudara, ya sangat-sangat sulit. Untuk itu saya akan membawa kita untuk melihat masa-masa itu, saudara. Coba kita lihat sebentar bagaimana perjalanan mereka, saudara. Ya, betapa sulitnya mereka, ya, melewati padang gurun, melewati ya satu tempat demi tempat lain, menyusuri sungai. Ya, coba kita lihat klip berikut. Tempat begitu panas ya. Bayangkan ya, air minum dia cari dari sungai ya. Itu entah diminum sendiri atau diminum keledainya, saudara. Aduh, saking capeknya itu, saudara. Iya. Mereka harus berjalan mencari penginapan. Dari satu tempat, dari satu rumah ke rumah yang lain. Terlihat lelah, capek, saudara. Ditolak, tidak ada tempat,
tidak ada tempat. Semua penuh. No, tidak ada tempat, semua penuh. Tolonglah, tapi tidak ada tempat. Sampai akhirnya ada satu tempat. Tempatnya tidak lain, ada di kandang domba. Tempatnya tidak lain, tempat yang kotor, tempat yang bau, tempat yang tidak semestinya. Tapi disitulah Maria melahirkan bayi Yesus. Dan kalau kita di posisi Maria waktu itu, saudara, ya, mungkin bertanya, Maria juga mungkin bertanya-tanya, Tuhan, mengapa harus aku Tuhan? Mengapa harus aku yang mengandung bayi Yesus? Mengapa tidak yang lain? Mengapa harus bertepatan dengan sensus penduduk waktu aku mengandung bayi Yesus? Ada banyak pertanyaan ya yang muncul di benak Maria tentunya waktu itu. Ya, mengapa Tuhan? Ya, mengapa penginapan harus penuh? Mosok Tuhan tidak ada satu tempat pun. Ya, mengapa? Ya, harus di kandang. Dan mungkin itu juga yang kita alami hari-hari ini. Saat kita sedang menghadapi masalah-masalah, problem-problem, kebuntuan-kebuntuan, pertanyaan-pertanyaan, mengapa harus ini, mengapa harus itu, mengapa sekarang Tuhan tidak kemarin, mengapa, itu mungkin pertanyaannya. Lalu kalau kita pagi ini belajar bersama-sama, Maria dalam hati kecilnya berkata, bukankah Engkau Tuhan yang berdaulat Tuhan? Kenapa semuanya harus terjadi? Itu mungkin juga sama dengan apa yang kita pertanyakan dalam hati kita. Bukankah Engkau Tuhan yang berdaulat? Kenapa istriku harus sakit? Mengapa anakku harus meninggal? Mengapa? Bukankah Engkau Tuhan berdaulat? Mungkin pertanyaan itu juga ada dalam benak kita. Oleh karena itu mari pagi ini kita belajar bersama-sama. Ya, kita belajar bersama-sama, ya, di mana letak kedaulatan Allah dalam peristiwa kelahiran Maria ini, kelahiran Yesus ini. Mari kita belajar yang pertama, bahwa sensus itu dipakai ya oleh Allah untuk menyatakan kedaulatannya. Kalau kita membaca dari ayat 1 dan 2 di sana dikatakan demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Sejenak kita belajar tentang ayat ini. Dikatakan firman Tuhan, ya, pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah menyuruh mendaftarkan semua orang seluruh dunia. Masa di seluruh dunia begitu. Tetapi pada waktu itu Roma merupakan satu negara ya yang paling berkuasa dan begitu Roma mengeluarkan perintah, maka seluruh dianggap sudah mewakili seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama. Saya kasih warna kuning. Pendaftaran yang pertama. Apa maksudnya, saudara? Sebelumnya belum pernah ada sensus penduduk. Setelah itu tidak diceritakan lagi ada sensus penduduk. Iya. Ini pendaftaran yang pertama. Pertanyaannya adalah, mengapa kok bertepatan dengan mengandungnya Maria? Apakah ini kebetulan? Ya, mungkin saja itu sebuah kebetulan saja, Pak. Kan dalam kehidupan ini banyak kebetulan begitu. Apakah hidup kita kebetulan, saudara? Saya percaya
Hidup kita bukan kebetulan, katakan amin saudara. Hidup kita bukan kebetulan karena apa? Ada kedaulatan Allah dalam hidup kita. Saya mengutip satu ayat dari perjanjian lama, Mika pasal 5 yang pertama mengatakan demikian. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada makan bangkit bagiku seorang anak yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat 2 dikatakan, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, siapa dia? Maria. Telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Sampai pada waktu perempuan itu melahirkan. Kitab Mika ditulis ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Sebelum Maria mengandung. Ya itu kan kebetulan seperti yang saya katakan. No, tidak kebetulan. Ini adalah kedaulatan Allah. Amin, saudara. Disinilah kedaulatan Allah dinyatakan. Ya, Tuhan sudah merancangkan. Dikatakan sejak dari dahulu kala. Ya, dia sudah merancangkan sejak dari dahulu kala. Saya percaya setiap kehidupan kita itu bukan kebetulan. Tuhan juga sudah merancangkan kehidupan kita. Firman katakan, engkau sudah dibentuk sejak dari rahim. Iya, sudah sejak dahulu kala. Untuk itu mari kita melihat kehidupan kita, dalam kehidupan kita bahwa Allah itu berdaulat dan sanggup memenuhi janji-janjinya. Katakan amin. Ya. Tapi Tuhan, sudah begitu lama aku merindukan seorang anak loh Tuhan. Sudah begitu lama aku merindukan pasangan hidup loh Tuhan. Sudah begitu lama aku pengen lepas dari belenggu masalah ini loh Tuhan. Iya. Pak Dibio beberapa waktu lalu katakan, mana buktinya? Mungkin kita berkata, mana janjimu Tuhan? Iya. Mana janjimu Tuhan? Tapi mari kita meneguhkan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janji yang percaya, katakan amin. Ya, Tuhan tidak pernah melalai menepati janji-janjinya. Dikatakan sekalipun ada beberapa orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi ia sabar. Iya. Dan kita percaya janji Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya Tuhan. Sudah berapa lama kita menanti janji Tuhan? Sudah berapa lama kita menanti jawaban-jawaban doa atas hidup kita? Iya. Jangan pernah berhenti menanti penyataan-penyataan janji Tuhan. Iya. Jangan pernah mundur dari iman kita. Beberapa waktu lalu saya pelayanan di sebuah gereja, saya katakan hidup kita itu seperti kita sudah masuk di loket jalan tol, bergerbang tol. Begitu kita tempel kartu, kita masuk bisa mundur enggak? Enggak bisa mundur. Ada kecelakaan di depan, ada trailer yang melintang, macet, mundur? Enggak bisa mundur. Nunggu. 15 menit, ya tunggu. Setengah jam, ya tunggu, enggak bisa mundur. Hidup kita itu ibarat kita masuk jalan tol, enggak bisa mundur. Yang ada kita harus terus maju, percaya, menanti janji Tuhan, percaya kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Saya tuliskan, bekerja keraslah untuk apa yang kita impikan. Berdoalah untuk apa yang kita kerjakan.
Kalau kita memimpikan sesuatu, tapi kita tidak pernah bekerja keras, jangan pernah mimpi. Jangan pernah ingin mencapai itu. Saudara. Iya. Kalau kita inginkan sesuatu, kita harus kerja keras. Itu harus. Saudara. Tapi kita harus mendoakan yang kita kerjakan. Membuktikan apa? Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Iya, tidak bisa. Saudara. Tiap pagi waktu kita bersiap untuk beraktivitas, saya selalu ingat Tuhan, terima kasih. Hari ini hari yang baru. Iya. Di keluarga kami selalu berkata hari ini adalah hari yang penting. Karena apa? Tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada lagi hari itu. Setiap hari itu penting. Lalu kami selalu berkata, kami minta anugerah-Mu hari ini. Karena kalau bukan karena anugerah Tuhan, hidup kita itu sia-sia. Kita masih ingat 2 minggu yang lalu waktu kita acara peresmian gereja. Wow, Pastor Feby dengan luar biasa, ajaib kau Tuhan, agung dan tep. Yang hadir bisa tersenyum. Karena apa? Tahu apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Jangan-jangan tidak hadir nih. Listriknya mati. Ya, listriknya mati. Pada waktu listrik mati itu, ya saya posisi di singer belakang. Saya belum berpikir sesuatu, saudara. Ya, listrik mati ya gitu. Saya belum berpikir. Listrik nyala, lalu boleh on lagi. Pada waktu Om Ang naik, baru naik listriknya mati lagi, saudara. Nah, waktu listrik mati kedua saya duduk di situ, saya tuh berpikir sesuatu begini. Sehebat-hebat apapun kita, secanggih-canggih apapun teknologi kita, sebagus-bagusnya mixer kita, Videotron, semua dirancang dengan bagus, ya. Nyawanya di mana, saudara? Listrik. Iya. Nyawanya cuma satu, di listrik. Semua terhenti, saudara. Live streaming berhenti, semua berhenti. Keyboard tidak nyala, Videotron tidak nyala, semua tidak berfungsi. Saudara. Untung saja tidak ada yang naik lift. Saudara. Baru di tengah-tengah mati listrik, waduh bisa terjadi tragedi. Saudara. Hanya listrik. Lalu saya berpikir, seganteng-gantengnya saya, serapi-rapinya saya, titel saya A sampai Z, kerjaan saya sukses. Kita tuh hanya satu tombol, tik begitu saudara. Kalau Tuhan sudah pencet tombolnya, tik, selesai kamu. Tidak bisa apa-apa saudara. Bisa tahu yang saya maksudkan saudara? Iya. Hidup ini anugerah, ya. Hidup ini anugerah, saudara. Ya. Untuk kita mari jangan pernah mundur, terus percaya janji Tuhan. Ya. Tiap hari yang kita lalui adalah anugerah Tuhan. Dan kita percaya Tuhan itu tidak pernah lalai membuka jalan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya. Ada satu tulisan, saya tulis, God will make a way. Dia ya akan buka jalan yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Kalau dalam permasalahan kita, keruwetan kita, ya dalam problem yang mendesak kita, rasanya sudah tidak jalan keluar, sudah 99 jalan tertutup, masih ada berapa jalan, saudara? Kalau 99 jalan tertutup, masih ada berapa jalan? Berapa? 1. Itu mungkin kalau kita, saudara. Bagi Tuhan ada 90 ribu jalan bagi kita. Amin, saudara. Ya, karena apa? God. Ya. Tuhan. Itu bisa membuka jalan-jalan terbaik bagi kita. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, dia bisa membuka jalan terbaik
bagi kita. Karena apa? Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Yang pertama, yang kedua kita belajar. Di manakah letak kedaulatan Allah dalam peristiwa kelahiran Yesus? Ayat 6 dan 7 dikatakan, tadi kita baca, ketika mereka tiba di situ waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Apa maksudnya? Apapun bisa dipakai Allah untuk menyatakan kedaulatannya. Ya, apapun bisa dipakai Tuhan untuk dia menyatakan kedaulatannya. Karena apa? Seperti kita kadang menyanyikan pujian, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dia berdaulat atas hidup kita. Apapun, bukan hanya sensus, tetapi apapun. Iya. Apapun yang terjadi, kalau kita membaca, saya mengutip juga tentang kelahiran Yesus dari perjanjian lama, Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda, siapa dia? Maria. Ya, akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel. Sudah dirancang sedemikian rupa, begitu lama, apapun bisa dipakai Tuhan. Tadi saya katakan hidup kita itu bukan sebuah kebetulan. Semua yang terjadi tidak ada kebetulan, semua sudah dirancang oleh Tuhan. Bahkan Tuhan itu bertanggung jawab atas sejarah. Tuhan bertanggung jawab atas cerita-cerita kecil dalam hidup kita. Bahkan firman katakan, sehelai rambut jatuh dari kepalamu, Tuhan tahu. Ya, tidak ada satupun yang terlewatkan dari rancangan Tuhan. Terus sekali lagi saya katakan, kalau kita hari-hari ini mungkin menghadapi hal-hal yang pelik, menghadapi hal-hal yang rasanya, percayalah, Tuhan sedang merancangkan sesuatu. Bahkan yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Saya mendapati seorang bukan tokoh yang luar biasa, tetapi Salwa Hussein ini perempuan yang hidup tanpa jantung di Inggris. Karena sebuah peristiwa, ya, dia harus kehilangan jantungnya, bukan dari lahir, tapi karena memang sakit dan jantungnya tidak berfungsi. Akhirnya dia dibuatkan jantung buatan. Jantung buatannya ada di luar yang digendong di rangselnya ini. Dia ada selang yang menghubungkan ke dalam tubuhnya di dalam sini. Iya, dia harus membawa ya sekitar 8 kilo. Jantung dan baterai itu 8 kilo digendong kemanapun dan kemanapun. Saudara, karena apa? Kalau jantungnya ditaruh, apa yang terjadi? Mati. Bukannya itu, saudara. Kalau kita punya handphone, lupa ngecas, ya, nanti mati, dicas hidup lagi enggak? Hidup. Kalau ini saudara, kandung baterainya habis, jantungnya enggak mompa, terlambat, dicas enggak hidup lagi saudara. Tetapi dia masih bisa bekerja, tertawa, tersenyum. Masakan kita yang sehat begini dia bisa tersenyum. Coba tersenyum dengan kiri kanannya. Kasih senyum terbaik supaya kita semua punya pengharapan terbaik saudara. Haleluya. Ya. Dia, saudara, hidupnya hanya tinggal on off, saudara. Tetapi beda dengan kita. Kita punya pengharapan dalam Yesus. Haleluya. Kita punya pengharapan dalam Yesus. Ya. Kita mengalami kedaulatan Allah. Itu bukan hanya peristiwa-peristiwa, tetapi setiap hari dan sepanjang hari. Bukan kok hanya pagi sampai siang, tidak. Hanya malam saja, tidak. Sepanjang hari, sepanjang hari-hari dalam hidup kita. Bahkan
saat-saat yang dirasa tidak baik sekalipun, disitulah Tuhan juga bisa merancangkan, menggenapkan rancangannya atas hidup kita. Tentunya ayat ini tidak asing bagi kita. Mari baca bersama-sama Roma 8:28, 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah membuat segala sesuatu, bekerja dalam segala sesuatu ya demi kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Dan dipanggil sesuai dengan maksud-maksud dan tujuannya. Bagi mereka, Tuhan menjalankan kedaulatannya dengan cara yang istimewa. Ini dalam terjemahan lain, saudara. Dengan cara yang istimewa, saudara. Dia merancangkan kedaulatannya dengan apa? Cara yang istimewa. Dia bekerja di dalam segala sesuatu. Saudara. Berapa tahun lalu saya pernah sampaikan sebuah kisah ini. Ada seorang muda yang bekerja, dan dia mengidolakan ayat Roma 8:28. Di topinya dia bordir Roma 8:28. Kaosnya dia bordir Roma 8:28. Tas kerjanya dibordir Roma 8:28. Di gespelnya dibordir Roma 8:28. Kaos kakinya dibordir Roma 8:28. Di mobilnya yang baru yang belum keluar plat nomornya, ditulis Roma 8:28. Karena apa? Dia percaya Tuhan berdaulat atas hidupnya. Tetapi teman-temannya itu sering membuli dia karena dia agak lenje sedikit. Dan dia bekerja di sebuah tempat di lantai 8, di sebuah gedung yang baru. Di awal tahun teman-temannya berkata begini, kita akan kerjain si Mr. Roma 8:28 itu. Nanti kita tunggu di depan lift. Waktu dia datang sambil membawa rotinya, sambil bawa tasnya yang berlabel Roma 8:28, kita cepat masuk lift, kita pencet liftnya, kita naik supaya dia terlambat. Dan kita akan tahan lift itu, pencet terus di atas supaya liftnya tidak turun-turun. Begitu. Dia kan kerjain. Nah benar, begitu Mr. Roma 8 ini mulai agak berlari-lari kecil begitu, karena sudah agak terlambat. Ayo, siap. Mereka langsung masuk lift, dipencet liftnya, mereka tertawa di dalam. Rasain kau terlambat masuk kerja. Sementara lift itu dengan tali-tali baja narik ke atas. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 6. Menjelang lantai 7. Lift dengan kekuatan baja yang luar biasa itu dirancang kuat 10-20 ton itu putus. Dan suara terjadi, dak! Lift itu menghujam dari lantai 6 sampai lantai dasar. Si Mr. Roma 8 hanya bisa, suara apa tadi? Lalu keamanan begitu cepat datang, dibukanya lift itu. Mereka ada yang pingsan, ada seorang yang meninggal, ada wow. Lalu Mr. Roma 8:28 hanya berkata, Tuhan, anugerah-Mu luar biasa. Saat orang merancangkan yang buruk terhadapku, Engkau bisa merancang yang baik terhadapku. Saat orang merancang yang tidak baik, Engkau bisa mereka-reka untuk kebaikanku. Untuk itu pada pagi hari ini saudara sekalian, mari bersama-sama kita percaya bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Dia juga berdaulat atas Mari dan Yusuf. Allah berdaulat dalam menyatakan kedaulatannya lewat sensus. Allah juga berdaulat dinyatakan dalam peristiwa hidup kita. Dan paling akhir boleh saya katakan, kini saatnya kita tidak berbantah lagi. Masakan begini, masakan begitu. Kini saatnya kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Bukan saja dia berdaulat, tapi dia rela turun dari surga. Turun dari surga, menjadi seorang bayi. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Pagi ini, yang masih meragukan kedaulatan Tuhan,
Pagi ini mungkin ada yang datang di gereja yang belum percaya Yesus sepenuhnya. Yang masih meragukan apakah benar aku selamat, waktunya. Kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia Tuhan yang berdaulat dan merancangkan yang terbaik, saudara. Kita percaya hari ini. Dia berfirman selamatkan kita. Dia berfirman sembuhkan kita. Mari bersama-sama katakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Bersama katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman dan sembuhkan. Dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Katakan, kau berfirman, amin, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil, amin, bagimu. Yesus, ku percaya. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, kau berfirman dan sembuhkan, amin Tuhan. Kau berfirman dan selamatkan. Katakan dengan iman, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Jemaat saja dengan iman katakan, katakan dengan iman, agar sakit Tuhan sanggup sembuhkan. Amin. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil
Ku percaya Pak. Kami percaya. Berikan kemuliaan terbaik bagi Dia. Haleluya. Kami percaya kedaulatan-Mu untuk penuh atas hidup kami, Bapak. Bahkan bagi kami yang sakit, Kau berdaulat menyembuhkan, Tuhan. Kami yang masih ragu-ragu keselamatan akan Engkau saat ini, Engkau menyatakan keselamatan-Mu itu, ya Bapak. Terima kasih, Bapak. Karena peristiwa kelahiran Yesus membuat kami mengerti dan percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Nyatakan firman-Mu menjadi rema dalam hati kami. Hari lepas hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk semua sekalian. Semuanya diberkati firman Tuhan. Amin. Allah kita Allah yang berdaulat. He is in control. Dia yang pegang dan kendalikan hidup kita. Dan kita merasa aman di dalam Dia. Hari ini kita mau berikan persembahan kita sebagai ucapan syukur buat kebaikan Tuhan, bahkan kedaulatannya yang ajaib di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan khusus pembangunan, boleh dimasukkan ke dalam keranjang 5 roti 2 ikan. Untuk persembahan yang akan dimasukkan di dalam kantong, Bapak Ibu sudah menerima amplop yang diberikan di depan tadi. Dan untuk persembahan khusus Natal dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa masukkan di dalam kotak yang ada di bagian belakang Bapak Ibu Saudara, di dekat pintu lift ya. Kita akan berdoa bersama-sama, kita angkat amplop kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami, bahkan kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Melampaui segala akal, bahkan yang tidak kami lihat Tuhan sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak pernah habis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sambil memberikan pengumuman kita akan ada beberapa sambil memberikan persembahan kita ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, saya atas nama GBT Firman Kudus mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di GBT Firman Kudus. Selamat datang, selamat bergabung. Kami rindu Bapak Ibu tidak hanya mengikuti ibadah minggu saja, tapi juga bergabung di dalam keluarga rohani yang kami namakan Komsel. Ya, ada komsel yang akan menjadi teman kita untuk berjalan bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu, jadwal ibadah GBT Firman Kudus adalah setiap hari Minggu jam 6.30 dan jam 9 pagi disertai dengan ibadah anak di jam 9. Namun di bulan Desember ini kita memiliki event khusus, acara-acara yang spesial, maka jangan lewatkan pengumuman berikut. Yang pertama, ibadah minggu depan Bapak Ibu, tanggal 24 Desember, tidak diadakan secara 2 kali, tapi hanya 1 kali gabungan. Pre-Christmas ya, satu hari sebelum Natal. Jadi diadakan gabungan jam 7.30 pagi. Oke, jadi jam 7.30 minggu depan tanggal 24 Desember yang akan diikuti oleh Natal Anak berikutnya jam 9 pagi. Nah, Natal Anak ini khusus anak-anak tentunya. Bapak Ibu yang memiliki anak bebas untuk datang. Kalau sudah member gereja GBT Firman Kudus, AKA yang sudah ikut sekolah minggu atau Little Fit, boleh hanya mendaftar saja. Tetapi jika non-member ya belum pernah datang Little Fit atau belum pernah datang sekolah minggu atau kurang dari 8 kali kehadirannya, bisa membayar hanya 20.000 saja, sudah dapat goodie bag, snack, dan kemudian kupon bazar. Dan tentunya Natal sekolah minggu ini sangat seru ya, karena ada bazar yang ditunggu-tunggu oleh setiap anak-anak. Kemudian hari Seninnya adalah hari Natal tanggal 25 Desember. Bapak Ibu semua diundang untuk hadir di ibadah umum Natal gabungan jam 5 sore. Ya, jam 5 sore Bapak Ibu. Kemudian the following week ada Thanksgiving service yaitu 31 Januari. Itu juga
gabungan 31 Desember, saya ngomongnya salah terus. 31 Desember Bapak Ibu masih di tahun yang sama. Juga diadakan kebaktian gabungan 7.30 pagi. Ya. Jadi mulai minggu depan tanggal 31, kemudian tanggal 7 Januari ibadah awal tahun juga merupakan ibadah gabungan yang diadakan jam 7.30 pagi. Jadi diingat ya Bapak Ibu, jangan sampai datang 6.30 besok di sini. Ya nggak apa-apa sih kalau mau datang 6.30 nggak ditolak juga ya. Boleh ikut berdoa, boleh ikut siap-siap juga ya. Jadi 7.30 mulai minggu depan, 31 Desember dan 7 Januari ya. 3 minggu ke depan kita ibadah gabungan jam 7.30 di tempat ini. Kemudian untuk youth, anak-anak muda, kita ada New Year's Eve party, sleepover tanggal 31 Januari, nanti untuk informasi selanjutnya 31 Desember, ya messed up, ya 31 Desember bisa hubungi Ruth ya untuk informasi lebih lanjut, ada sleepover dan menyambut tahun baru bersama-sama di Bukit Bentul nomor 20. Jadi 31 Desember sampai 1 Januari, nah ini baru benar ya. Oke Bapak Ibu, karena banyak sekali informasi, mungkin bingung gimana caranya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, boleh follow our social media di Instagram kami @firmankuduscommunity, atau ada juga account Instagram Youth Multiply @YouthMultiply. Ada juga account Kids Ministry, ya ini semua boleh di follow ya, tolong ya Bapak Ibu. Ya, termasuk Happy Holy Kids juga. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk soundman yang sudah mendaftar untuk training, boleh berkumpul di depan ruang multimedia setelah ibadah raya 1 ini. Kalau nggak tahu ruang multimedia yang mana, yang di pojokan sana yang gelap, ada tulisannya staff only room ya, mereka gaya sekali Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang boleh masuk selain staff only gitu ya. Kalau Bapak Ibu bergabung jadi soundman, jadi staff juga ya. Boleh masuk ke situ. Dan kemudian Bapak Ibu yang sudah pre-order bazar makanan untuk dana pembangunan, harap diambil pesanannya di bawah karena minggu yang lalu rupanya pada lupa ya. Karena keluarnya lewat depan kemudian gak ketemu sama yang jual. Ya bisa diambil di bawah di tempat biasanya. Dan yang terakhir, last but not least Bapak Ibu, kita tahu keadaan hari-hari ini banyak kasus penyakit ya, termasuk COVID-19. Dan kami mohon dan kami berdoa supaya Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan, kebersihan, dan Bapak Ibu apabila batuk ataupun pilek, saya mohon dengan hormat untuk menggunakan masker selama berada di ruangan ibadah, karena kita ingin being considerate ya, kita ingin menjaga kesehatan bersama-sama. Tapi saya percaya Tuhan menyertai kita semua, memberikan kesehatan dan kesembuhan buat setiap Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit hari ini, Tuhan yang memulihkan. Demikian pengumuman hari ini Bapak Ibu, please enjoy the video of Youth Christmas Celebration kemarin Jumat. God bless you. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Hey! There is a reason why we celebrate tonight, it's Jesus.
dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini. Sungguh kami bangga akan kasih Tuhan yang Tuhan telah curahkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Percaya Engkau menjamah setiap kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan firman-Mu menghentar kami dalam minggu ini, dalam segala aktivitas kami, memberi kekuatan kepada kami, dan kami percaya Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami adalah karena kedaulatan Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau baik Tuhan, dalam segala keadaan yang kami alami, Engkau tetap baik dan sangat baik, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus berbuat kebaikan di dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami juga tidak akan henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami percaya Engkau juga mengadakan yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai kami pulang dengan damai dan sukacita ilahi. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, Allah dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.